A few moments later. Halo guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gita Latulise. Dengan video saya kali ini membahas tentang menganalisis data menggunakan metode fenomenologi. Untuk lebih jelasnya simak video saya berikutnya. A few moments later. Teknik analisis data dalam metode fenomenologi berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman subjektif individu. Fenomenologi sering digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama di bidang sosial, psikologi, pendidikan, dan kesehatan. Berikut adalah teknik analisis data dalam metode fenomenologi secara umum. Yang pertama, mengumpulkan data. Biasanya menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan catatan lapangan. Fokusnya adalah menggali pengalaman hidup langsung dari partisipan. Yang kedua, membaca dan memahami data. Peneliti membaca transkrip wawancara secara berulang-ulang untuk memahami konteks dan nuansa pengalaman partisipan. Yang ketiga, memberi kode atau coding. Setiap bagian penting dari narasi diberi kode. Kode ini merepresentasikan tema atau makna yang muncul dari pengalaman partisipan. Yang keempat, identifikasi tema. Peneliti mengelompokkan kode-kode ke dalam tema-tema esensial yang mencerminkan inti dari pengalaman partisipan. Yang kelima, deskripsi tekstual. Mendeskripsikan apa yang dialami partisipan atau deskripsi pengalaman nyata. Yang keenam, deskripsi struktural. Mendeskripsikan bagaimana pengalaman itu terjadi, konteks dan kondisi yang menyertainya. Yang ketujuh, sintesis makna esensial. Mengintegrasikan deskripsi tekstual dan struktural menjadi pemahaman menyeluruh tentang esensi pengalaman partisipan. Adapun pendekatan yang umum digunakan. Beberapa pendekatan dalam fenomenologi memiliki teknik spesifik seperti Van Manen, lebih naratif dan reflektif, fokus pada makna pengalaman manusia. Holaizi menyediakan langkah sistematis termasuk validasi hasil kepada partisipan. Georgi mengembangkan makna melalui transformasi psikologis. Moustakas menggunakan proses EPOS atau menangguhkan penilaian untuk memahami pengalaman secara murni. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam mengenai teknik analisis data dalam metode fenomenologi yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi makna pengalaman hidup seseorang. Teknik analisis data dalam metode fenomenologi. Yang pertama, pengantar metode fenomenologi. Metode fenomenologi adalah pendekatan kualitatif yang berakar dari filsafat Edmund Husserl dan dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh seperti Martin Meules dan J. Paul Sartre. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memahami dan menggambarkan makna esensial dari pengalaman hidup individu berdasarkan perspektif mereka sendiri, tanpa campur tangan asumsi atau teori dari luar. Dalam konteks penelitian, fenomenologi digunakan untuk memahami bagaimana seseorang menghayati suatu fenomena, bukan hanya apa yang mereka lakukan, tetapi apa arti pengalaman itu bagi mereka. Yang kedua, pengumpulan data. Data dalam penelitian fenomenologi biasanya diperoleh melalui wawancara mendalam,
yaitu teknik utama dilakukan secara terbuka dan fleksibel untuk menggali pengalaman pribadi secara detail. Observasi digunakan untuk memahami konteks dan ekspresi nonverbal. Dokumentasi atau catatan harian bisa digunakan sebagai pelengkap. Data yang dikumpulkan biasanya berupa narasi yang menggambarkan pengalaman partisipan secara langsung dengan fokus pada persepsi, perasaan, dan makna yang mereka berikan pada pengalaman tersebut. Yang ketiga, proses analisis data. Analisis data dalam fenomenologi tidak mengikuti pola statistik, melainkan menggunakan pendekatan interpretatif untuk menemukan struktur makna esensial. Ada beberapa pendekatan terkenal dalam fenomenologi, namun proses uniknya dapat dirangkum sebagai berikut. Langkah-langkah analisis data dalam fenomenologi. Yang pertama, epoch atau bracketing. Peneliti menangguhkan segala asumsi, prasangka, atau pengetahuan sebelumnya tentang fenomena yang diteliti. Tujuannya adalah untuk melihat pengalaman sebagaimana adanya dari sudut pandang partisipan. Epoch dilakukan secara terus-menerus selama proses analisis. B. Membaca transkrip secara holistik. Peneliti membaca transkrip wawancara secara berulang-ulang. Tujuannya untuk menangkap keseluruhan makna, pengalaman, dan nuansa emosional yang disampaikan partisipan. C. Identifikasi unit makna atau meaning units. Peneliti mengidentifikasi bagian-bagian teks yang mengandung makna penting terkait pengalaman yang dikaji. Bagian ini bisa berupa kalimat atau paragraf yang menggambarkan sesuatu yang bermakna tentang fenomena. D. Kategorisasi dan pengelompokan unit makna. Unit-unit makna dikelompokkan ke dalam kategori atau tema yang mencerminkan pola atau struktur pengalaman. Proses ini memerlukan interpretasi mendalam untuk menangkap esensi yang tersirat dari narasi partisipan. E. Formulasi tema-tema esensial. Peneliti menyusun tema-tema inti atau essential themes yang memiliki makna terdalam dari pengalaman partisipan. Tema-tema ini mencakup hal-hal seperti perjuangan, transformasi, kesadaran diri, harapan, kehilangan, atau makna spiritual. F. Deskripsi tekstual dan struktural. Deskripsi tekstual menjelaskan apa yang dialami partisipan secara eksplisit. Deskripsi struktural menjelaskan bagaimana pengalaman itu terjadi, termasuk kondisi dan konteks sosial, budaya, atau emosional yang menyertainya. G. Sintesis makna esensial. Peneliti mengintegrasikan temuan dalam bentuk sintesis makna esensial, yaitu pemahaman mendalam dan menyeluruh tentang inti dari pengalaman yang diteliti. Ini adalah inti dari metode fenomenologi, mengungkap makna terdalam dan universal dari pengalaman manusia. 4. Pendekatan-pendekatan khusus dalam analisis fenomenologi. Beberapa pendekatan populer yang bisa digunakan. A. Metode holis. 1. Membaca seluruh deskripsi dari partisipan. 2. Mengidentifikasi pernyataan penting. 3. Merumuskan makna dari kenyataan tersebut. 4. Mengelompokkan ke dalam tema. 5. Menyusun deskripsi lengkap. 6. Mengembangkan struktur esensial. 7. Memvalidasi hasil kepada partisipan atau member checking. B. Metode Georgi.
Fokus pada transformasi makna psikologis dari deskripsi partisipan. Digunakan dalam bidang psikologi fenomenologis. C. Metode Van Manen, pendekatan hermeneutis atau interpretatif. Peneliti menggunakan refleksi mendalam dan literatur untuk menggali makna yang lebih kaya. Sangat berguna dalam bidang pendidikan dan kesehatan. 5. Validitas dalam penelitian fenomenologi. Karena bersifat kualitatif dan interpretatif, validitas dalam penelitian fenomenologi dijaga melalui triangulasi menggunakan berbagai sumber data, member checking, memastikan partisipan menyetujui interpretasi peneliti, audit trail, menyimpan catatan analisis yang transparan, refleksi peneliti, menyadari dan mendokumentasi bias pribadi. Jadi, dari pembahasan yang tadi saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa metode fenomenologi merupakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan mengungkap makna esensial dari pengalaman hidup individu. Teknik analisis datanya bersifat mendalam, reflektif, dan sistematis, dengan fokus utama pada pengalaman subjektif partisipan. Langkah-langkah analisis melibatkan proses epoch atau bracketing, identifikasi unit makna, pengelompokan tema-tema esensial, serta sintesis dalam bentuk deskripsi, tekstual, dan struktural. Pendekatan ini tidak hanya mendeskripsikan apa yang dialami, tetapi juga bagaimana pengalaman itu terjadi dan dimaknai oleh individu. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam, autentik, dan kontekstual mengenai suatu fenomena, menjadikan sangat relevan untuk peneliti di bidang sosial, pendidikan, psikologi, dan kesehatan. Teknik analisis data dalam metode fenomenologi bukan sekedar mengumpulkan informasi, tetapi menggali makna terdalam dari pengalaman manusia. Dengan langkah-langkah yang sistematis dan reflektif, peneliti dapat menyajikan hasil penelitian yang kaya, mendalam, dan bermakna. Metode ini sangat cocok digunakan dalam studi-studi yang melibatkan emosi, persepsi, trauma, spiritualitas, pengalaman pendidikan, pengalaman pasien, dan lain-lain. A few moments later. Jadi itu dia pembahasan